Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayatisa Aznora dari Prodi Biologi 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul paragraf. Hakikat paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat finoza dalam hakikat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Paragraf pertama merupakan kalimat utama dan paragraf kedua merupakan kalimat penjelas. Sebuah paragraf terdiri dari pikiran, gagasan, ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Fungsi dan syarat paragraf. Fungsi pembentukan paragraf yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang. Yang ketiga, pengarang melahirkan pemikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Unsur paragraf yang pertama adalah kesatuan, yaitu dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua adalah kepaduan, yaitu hubungan antar kalimat dalam satu paragraf yang berkaitan. Yang ketiga adalah isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan, yaitu sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, kesatuan, yaitu kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua adalah koherensi, yaitu kepaduan, yaitu baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, awal kalimat menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka kalimat paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga, pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Kerangka paragraf. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Yang keempat, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Macam-macam paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isi, yaitu ada narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh Sudarno dalam hikmat. Contohnya, jam istirahat, Rinah tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati gorengan. Sesekali kepalanya mengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitkan dengan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, dan merasa objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, dan tempat. Ciri-cirinya adalah objek yang digambarkan. Contoh paragraf deskripsi. Kucing yang berada di bawah pohon itu memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu. Tubuhnya kotor dan kurus. Matanya berbinar, seakan sedang mencari makanan yang jatuh dari tempat sampah. Bahkan, tampaknya tubuhnya pun sangat lemas. Yang ketiga adalah kalimat eksposisi. Kalimat eksposisi adalah paragraf
yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Contohnya, ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasanya tumbuh di tanah-tanah kosong dan tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30-50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan. Buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah ciplukan menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Teknik dalam paragraf eksposisi, yaitu ada teknik pengembangan eksposisi. Teknik pengembangan eksposisi terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah teknik identifikasi, yaitu sebuah teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Contohnya, bangunan bersejarah yang terdapat wilayah ibu kota. Jakarta adalah tempat belajar yang sangat murah. Untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia, kita dapat berkunjung ke tempat tersebut. Tiket yang ditawarkan seharga 1.500 per orang dan dapat belajar sekaligus melihat keindahan dan kesibukan kota Jakarta melalui puncak monumen tersebut. Pengunjung yang berdatangan sekitar 5.000 orang setiap bulannya. Namun, tidak semua pengunjung tersebut bermaksud untuk mempelajari sejarah di dalam bangunan tersebut. Yang kedua adalah teknik perbandingan, yaitu mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Teknik yang dapat digunakan untuk menyampaikan perbandingan adalah: yang pertama, perbandingan langsung; yang kedua, analogi; yang ketiga, perbandingan kemungkinan. Contohnya, di lapangan saat ini para petambak justru tengah memberikan benih udang Fananamel. Meski harganya lebih murah dari udang windu, perbandingan kedua udang tersebut, yaitu udang Fananamel, mempunyai keunggulan, yaitu tahan dari berbagai penyakit, sedangkan udang windu sangat rentan dengan penyakit. Yang ketiga ada teknik ilustrasi, yaitu teknik yang berusaha memberikan gambaran, contoh-contoh, atau penjelasan yang khusus atau unik. Contohnya, aksi coret-coret berpakaian dan konvoi sepeda motor mewarnai pengumuman kelulusan bagi SMK pada hari Sabtu 16 Juni 2007. Di SMK Kemerdekaan, Jakarta, ratusan pelajar meluapkan kegembiraan di depan sekolah sampai di jalanan. Para pelajar saling membubuhkan tanda tangan dengan spidol dan cat semprot di bajunya. Sejumlah pelajar mengakui aksi coret-coret tersebut merupakan tradisi sejak kakak-kakak mereka. Menurut mereka, kebiasaan itu harus dilestarikan karena memberikan kenangan yang indah. Yang keempat, ada teknik klasifikasi, yaitu teknik yang merupakan suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam satuan sistem kelas. Contohnya, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah suatu bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapatkan bantuan sekitar 5 juta, 10 juta. Warga
yang rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan sekitar 20 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Penentuan warga yang mendapat bantuan disesuaikan dengan tingkat kemampuan warga tersebut. Yang kelima, teknik definisi, yaitu penjelasan terhadap arti kata atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. Contohnya, hipertensi, kolesterol tinggi, jantung koroner, dan asam urat disebut penyakit degeneratif. Penyakit tersebut sulit disembuhkan karena menurunkan fungsi organ tubuh yang terjangkit. Cara terbaik yang dilakukan melalui penerapan pola hidup sehat, melalui makanan yang sehat, dan berolahraga yang teratur. Yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah teknik analisis, yaitu merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Teknik analisis dapat dibagi atas sebagai berikut. Yang pertama, analisis sebab akibat. Yang kedua, analisis bagian. Yang ketiga, analisis fungsional. Yang keempat, analisis proses. Contohnya, Batsul Masail sendiri merupakan forum diskusi keagamaan yang sudah mendarah daging di pesantren. Di dalamnya dibahas persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan tinjauan keagamaan secara ilmiah, rinci, dan terukur. Perlu diketahui pula bahwa sebagian besar topik yang muncul didasarkan atas laporan, aduan, atau keluhan masyarakat tentang persoalan agama, sosial, budaya, hingga ekonomi. Bisa dikatakan bahwa Batsul Masail sesungguhnya merupakan cara khas pesantren untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui perspektif agama. Argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Contohnya, bermain game merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi kita dengan bermain game. Segala suatu stres dan galau kita akan terobati. Banyak game yang bisa kita mainkan, terutama hadirnya smartphone memudahkan kita untuk memilih permainan. Terlepas banyaknya yang kontra dari game, ternyata game memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Yang terakhir ada persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ada ajakan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, mari kita jaga lingkungan kita dari berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Dengan selalu menjaga lingkungan tetap bersih dan melakukan 3P, yaitu pembuangan, pengurasan, dan penyemprotan, kita akan senantiasa terjaga dari penyakit tersebut. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan, pokok, atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, merek smartphone sekarang banyak sekali pilihannya seiring bertambahnya perusahaan teknologi yang berdiri. Ada beberapa merek smartphone yang terkenal di antara kita, contohnya Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Meskipun begitu, janganlah menghamburkan uang untuk membeli smartphone yang tidak kita butuhkan. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan
kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya adalah perkembangan game pada zaman ini sangatlah pesat, seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan game lain yang bisa dimainkan di smartphone. Permainan seperti itu memang mengasihkan dan bisa bermain bersama secara online. Paragraf induktif juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada generalisasi, yaitu pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya, sebab dari rumahlah anak-anak bisa belajar banyak hal, seperti berbicara, berjalan, merapikan mainan, dan sebagainya. Selain itu, prinsip-prinsip kehidupan juga bisa ditanamkan lewat pendidikan keluarga, entah dalam bentuk nasihat maupun dengan bentuk teladan orang tua. 2. Ada analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Contohnya, berdasarkan pola pengembangannya, paragraf atau alinea dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf generalisasi, klasifikasi, definisi luas, dan sebagainya. Sementara itu, jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya terbagi atas 4 jenis, yaitu paragraf terbuka, paragraf pengembangan, paragraf pengalihan, dan paragraf penutup. Yang terakhir adalah hubungan kausal, yaitu hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Contohnya, melestarikan hutan sama seperti melestarikan rumah kita. Sebab, hutan merupakan tempat tinggal para hewan, seperti halnya rumah yang merupakan tempat tinggal kita. Jika rumah kita dirusak atau disalahgunakan, kita selaku pemilik tentu akan marah dan mengamuk. Begitu juga dengan hewan. Saat hutannya dirusak dan dialihfungsikan sebagai tempat yang tidak semestinya. Oleh karena itu, kita harus merawat dan melestarikan hutan selayaknya kita merawat rumah kita sendiri. Yang terakhir adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya, dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hidup tanpa adanya udara. Udara merupakan sumber kehidupan selain air. Silahkan kamu coba bagaimana rasanya menahan nafas selama setengah jam. Pasti tubuh kita akan melemah dan mau pingsan. Yang ketiga adalah paragraf berdasarkan fungsinya, yaitu ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancangan-ancangan atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Yang kedua adalah paragraf pengembang. Disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau sub-sub topik pembicaraan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian. Bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan, urutan, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Yang terakhir atau yang keempat adalah paragraf berdasarkan pengembangannya, yaitu yang pertama ada paragraf definisi,
yaitu pengembangan paragraf ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengemukakan secara detail ciri-ciri sesuatu atau sebuah topik. Yang kedua ada paragraf sebab akibat. Pengembangan paragraf ini dipakai untuk menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Yang ketiga adalah paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengemukakan persamaan atau perbedaan antara dua hal. Yang keempat adalah paragraf pertentangan. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan mengungkapkan suatu hal atau pendapat, kemudian dipertentangkan dengan hal atau pendapat lain. Yang terakhir atau yang kelima adalah paragraf contoh. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan mengemukakan suatu ide pokok, kemudian diberi contoh sebagai argumen dan ide penjelas. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bisa menambah wawasan para pembaca. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh teks narasi tentang menghindari COVID-19 dengan belajar online. Beberapa bulan yang lalu, negara kita dihebohkan dengan menyebarnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Berawal dari munculnya wabah di salah satu kota di Cina yang kemudian meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Pada awalnya, saya sendiri tidak begitu antusias melihat penanganan penyakit ini dari negara-negara lain. Tapi ketika melihat Indonesia sudah mulai tertular wabah COVID-19, membuat saya lebih berhati-hati dalam menjaga diri. Oleh sebab itu, pemerintahan memberikan haluan untuk seluruh siswa belajar di rumah dan melakukan social distancing. Perintah tersebut tidak ditujukan untuk siswa dan mahasiswa saja, namun seluruh warga, termasuk para pekerja, dihimbau untuk tetap di rumah. Untuk menyambung ekonomi, para pekerja menerapkan program WFH atau Work from Home agar terhindar dari hubungan sosial di luar rumah sebagai bentuk pencegahan COVID-19, walaupun tidak semua pekerja menerapkan hal tersebut. Mungkin dengan belajar di rumah memang terlihat menyenangkan, tapi untuk sebagian siswa, termasuk saya, menganggap belajar di rumah kurang efisien karena tidak bisa memahami materi secara langsung. Ada beberapa materi yang bisa dipahami dengan jelas, namun tidak semudah ketika diterangkan langsung oleh Bapak dan Ibu guru saat berada di kelas. Selain itu, banyaknya tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru membuat kebanyakan siswa menjadi keberatan. Mereka masih belum paham dengan materi yang diterangkan, namun sudah diminta untuk mengerjakan soal latihan. Sehingga saat ini banyak aplikasi bimbel online yang digratiskan untuk menunjang aktivitas belajar siswa. Seperti belajar online yang diterapkan menggunakan Google, juga aplikasi lainnya untuk menunjang proses pembelajaran, seperti Google Classroom, Zoom, hingga WhatsApp. Materi serta tugas pun dikirim secara online melalui aplikasi tersebut. Ada pula beberapa tugas yang diunggah melalui email, Google Drive, atau bahkan diunggah ke sosial media. Contoh tugas yang diunggah ke sosial media adalah tugas berupa video. Saya sendiri sebenarnya juga suntuk bila terus berdiam diri di rumah, ditambah lagi tugas dan materi yang belum terselesaikan. Tapi di situasi begini kita harus menikmatinya
dan menjadi pengalaman baru dalam hidup kita. Setidaknya saya bersyukur di tengah kondisi luar yang kurang baik ini, saya diberikan kesempatan untuk tetap belajar jarak jauh. Dan semoga wabah virus corona ini cepat berakhir dan kita kembali belajar seperti biasa dan belajar tatap muka. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kalimat utama dalam sebuah paragraf ada 3 macam yang harus kamu tahu. Paragraf deduktif, ya di awal paragraf. Paragraf induktif, ya di akhir paragraf.